Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini dari Villa Sultan Palace kita akan membahas tema hidup tenang tanpa drama. Sudah ada Ustadz Solmed dan tamu istimewa kita ada April Jasmine. Ini sebelum kita mulai temanya ya. Saya pengen tanya-tanya tentang villa ini. Ya udah. Berapa sih dulu belinya nih? Hah? Jangan begitu dong. Nah Kalau beli itu kan urusan modal. Oke. Tapi kalau udah punya pembeli, mari kita bicara lebih lanjut. Kalau saya tempatnya enak banget, ada kolam renangnya, kompleks di samping juga ada Jasmine. Jadi ini memang dulu awalnya buat keluarga, tapi lama-lama kita tentu punya banyak waktu juga di luar sehingga tidak sempat ke sini. Ya. Dan akhirnya kita sewa-sewakan, Oke. disewakan tempat ini supaya keluarga-keluarga lain juga bisa ikut menikmatinya udah. betul sekali. Oke, kalau gitu kita langsung ke tema Temanya kita. aja. Hidup tanpa drama. Hidup tanpa drama. Udah ini kalau hidup tanpa drama rasanya nggak mungkin ya. Ya. Kita sering banget sekarang tuh ada orang tuh ya drama banget sih loh gitu. Ya. Jadi semua orang kayaknya punya drama. Mau itu tokoh atau bukan tokoh. Tapi permasalahannya kalau misalkan dia seseorang yang terkenal, terus udah gitu ada dramanya, itu kayak lebih menarik banget untuk diikutin gitu. Betul. Kayak kita pengen tahu banget. Terus udah gitu kan berita berdatangan kan A, B, C, D, E. Ya. Nah itulah kadang-kadang kita tuh suka nyambungin gitu, suka ngejahit beritanya. Ya. Itu gimana sih, boleh apa enggak ngikutin drama orang kayak begitu? Ya. Ya, drama itu kan satu perjalanan, peristiwa yang dikemas dalam cerita. Ditulis, Ya. diaudiokan, divisualisasikan, dan dipostingkan. Iya. Baik itu di media sosial maupun di layar kaca, di layar TV kita. Iya. Nah, drama itu kan harusnya bisa dipilih. Mana yang kira-kira bisa memberikan inspirasi, Iya. bisa memberikan nilai positif, Iya. bisa memberikan nilai-nilai yang baik. Sehingga ketika diikuti oleh banyak orang yang melihat, yang membaca, yang menonton, justru dia menjadi kebaikan. Iya. Dan jangan sampai drama yang disajikan oleh setiap kita adalah drama-drama yang terlalu berlebihan. Drama-drama yang penuh dengan duka, drama yang penuh dengan sakit hati. Sehingga orang merasa bahwa kalau dia saja sebagai tokoh yang dikenal tadi, Iya. apalagi saya nih, apalagi keluarga saya nih, jangan-jangan, nah akhirnya memunculkan kecurigaan. Baik misal seorang suami kepada istri, istri kepada suami, pun begitu kepada anak-anaknya. Ya. Nah jadi kalau udah tahu ini adalah sebuah drama, maka hadirkan drama-drama positif, drama-drama yang inspiratif. Begitu. Tapi kadang-kadang kalau yang positif mah kurang seru, Kurang seru, udah. betul. Nah maksudnya gini loh, kita juga Nanti ambil betul-betul aja dah. Enggak gini loh. Jadi kalau ada drama nih, misalkan ini tentang kesedihan, duka, atau wah KDRT ini kan harusnya semua perempuan jadi ambil pelajaran. Iya dong, semua orang ambil pelajaran. Bahwa suami nggak boleh kayak gitu, ini kita contoh ambil KDRT. Dia nggak boleh kayak gitu, kalau kayak gitu tuh bisa dipenjarain. Nah ini juga menimbulkan kekuatan perempuan bahwa ya sebenarnya itu bisa speak up kok. Karena banyak juga perempuan di luar sana nggak speak up. Jadi ini kalaupun drama yang agak negatif sebenarnya bisa diolah ke arah positif gitu loh. Ya, kalau memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah, maka libatkan yang berkepentingan. Jangan melibatkan orang yang tidak punya kepentingan. Bahkan tidak tahu urusan di dalam rumah tangga seseorang. Kita bisa datang misal konsultasi ke Kementerian Agama. Kita bisa konsultasi ke aparat kepolisian. Emang boleh itu? Bisa. Kalau ada kasus begitu? Kasus-kasus yang sifatnya membahayakan, bukan begitu Pak? Betul. Ya, membahayakan diri, keluarga. Tapi harus ada bukti. Kita datang ke, ya harus bukti, kalau enggak lu ngarang namanya. Harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti namanya itu ngarang cerita. Dan polisi akan bertanya, mana buktinya Ibu kalau Ibu dilakukan kekerasan? Mana bukti visumnya kalau Ibu telah dipukul atau ditonjok? Itu harus ada, jangan diposting ujung-ujungnya. Tapi kan kekerasan verbal juga bisa sekarang termasuk KDRT. Omongan-omongan suami yang menyakiti hati istri, omongan-omongan kasar, omongan-omongan yang merendahkan keberadaan istri, itu juga udah bisa disebut KDRT. Gimana kita mau cari buktinya? Masa dia lagi marah suami, betul kan? Gua rekam dulu buat bukti. Kan nggak bisa. Nggak mungkin itu, nggak natural. Ya, kalau ada bukti saja,
Itu yang paling tepat kita datang kepada aparat terkait supaya diselesaikan dengan cara apakah musyawarah atau secara hukum. Apalagi nggak ada bukti, lalu kemudian disebarluaskan. Ini kan bisa menjadi drama fitnah, drama yang sifatnya mengarah kepada keburukan. Ujung-ujungnya habis diposting baik lagi. Tapi kan meninggalkan jejak yang kurang baik. Kemarin ketika diposting, ternyata solusinya cukup di dalam kamar. Solusinya cukup di dalam rumah. Solusinya cukup di ruang makan. Kenapa harus dibuka ke ruang publik?